Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam sesi tutorial SPSS setelah sebelumnya kita membahas tentang tata cara atau langkah-langkah dalam penginputan data dari tabulasi ke dalam SPSS. Berikutnya kita akan masuk ke pembahasan analisis deskriptif. Ya, biasanya nanti teman-teman di kuesioner yang dibagikan itu kan akan menganalisa karakteristik atau profil responden dari responden penelitian yang kita teliti. Nah, ini langkah-langkahnya bisa teman-teman ikuti dalam pembahasan kali ini. Nah, ini ada slide yang bisa kita amati di sini. Nah, biasanya ketika kita menggunakan SPSS ya di kuesioner yang kita bagikan, kita akan diminta untuk menganalisa terkait dengan tadi profil responden yang tadi ya. Biasanya kurang lebih ada beberapa hal yang ditanyakan, bisa berkaitan dengan jenis kelamin, usia, ya, lama kerja atau pendidikan, ya. Ini baik untuk yang menganalisa data skripsi ya dengan konsentrasi MSDM maupun pemasaran. Ini beberapa hal yang lazim atau umum biasa kita analisa. Nanti teman-teman selain tiga pertanyaan ini ya menanyakan profil responden yang ini jenis kelamin, usia, lama kerja atau pendidikan bisa juga bertanya atau disesuaikan dengan pertanyaan yang sudah disiapkan ya misalkan seberapa lama menggunakan produk yang yang diteliti gitu ya atau misalkan eh, bagian ya ataupun divisi tempat kerja gitu kan itu juga bisa ditanyakan. Baik, kita langsung saja masuk ke pembahasan SPSS-nya. Teman-teman bisa lihat dulu. Kita stop dulu ya. Ini adalah data ya, data tabulasi yang sudah kita pindahkan dari Excel ke SPSS. Dan di sini masih ada nomor nanti teman-teman bisa langsung cut atau clear saja ya. Cut. Nah, ini ya bagian usia, jenis kelamin, pendidikan, masa kerja. Ini yang akan kita analisa. Nah, langkah-langkahnya seperti apa? Kita bisa lihat di sini. Yang pertama masuk ke analyze, ya. Pelan-pelan saya jelaskan. Deskriptif, frequencies, usia. Kita pindahkan ke kolom sebelah kanan dengan mengklik tanda panah ini ya. Usia, jenis kelamin, pendidikan, masa kerja. Nah, di sini kita akan masuk ke ini saja langsung ya. Oke. Oke. Oke, abaikan saja dulu yang ini. Nah, kita balik lagi ke sini. Teman-teman masuk ke ini ada data view dan variabel view, masuk ke variabel view ya. Nah, usia, nanti usia bisa tuliskan di labelnya ini dengan klik usia ya, mengetikkan kata usia di sini agar di nama tabelnya ada penjelasannya ya. Kalau tidak masukkan label nanti tidak ada nama tabel di sini ya. Usia, jenis kelamin. Ini sebagai catatan di nama kolom itu tidak bisa mengandung spasi ya di data view. Jadi nanti biar tampilannya normal penulisannya dituliskan di tabel. Di sini jenis kelamin, terus juga sama pendidikan, masa kerja juga sama, masa kerja, masa kerja. Nah, di sini kita ke value ya. Nah, jadi ini ada label, ada value. Teman-teman bisa klik value ya, tiga mengklik simbol tiga titik ini ya. Nah, ini proses pengkodingan ya, pengkodingan ataupun penyimbolan ya, penyimbolan dari karakter yang kita masukkan.
Di sini ada usia. Nah, usia value 1, misalkan teman-teman di pertanyaannya itu buat rentang pertanyaan untuk usia itu misalkan ada 4, ya 4 rentang. Misalkan yang pertama 1, 18 tahun, misalkan sampai dengan 25, misalkan ya, 25 tahun. Oke, tulis di sini. Misalkan yang kedua, misalkan 26 sampai 3 berapa nih? Rentangnya usahakan sama ya, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ya. Nah, 8 tahun. Misalkan ini juga sama. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, misalkan kayak gini ya. Nah, sampai 33 tahun misalkan. Sini boleh tulis 33 tahun, and misalkan di sini yang ketiga misalkan dari 34 misalkan ya, 34 sampai 42 tahun misalkan kayak gini ya. Ini tinggal disesuaikan saja dengan masing-masing pertanyaan teman-teman ya. Ini pemisalan di sini. Nah, sampai 42 tahun, and yang keempat misalkan saya buat di sini lebih dari misalkan 43 tahun ya. Nah, misal gitu. Misal lebih dari 43 tahun. Oke. And oke ya. Nah, jadi di sini di apa sih codingnya atau penyimbolan dari masing-masing pertanyaan berkaitan dengan rentang usia kita sudah masukkan. Nah, begitupun sama misalkan dengan jenis kelamin. Kita buat di sini misalkan 1 untuk laki-laki, misalkan ya. Nah, itu untuk laki-laki. Nah, 2 untuk perempuan. Nah, boleh ditulis di sini perempuan, add. Kemudian, oke, kalau sudah selesai pendidikan, misalkan di sini 1 untuk SLTA, misalkan ya. 2 untuk diploma. Nah, misalkan di sini diploma. 3 untuk S1 misalkan di sini ya. 1 mungkin 4 untuk S2 misalkan ya. Nah, dan seterusnya ya disesuaikan dengan eh, masing-masing pertanyaan yang sudah dibuat teman-teman. Nah, masa kerja juga boleh di sini disebutkan. Misalkan yang pertama kurang dari 5 tahun. Misal ya di sini kurang dari 5 tahun, 5 tahun. Di sini yang kedua misalkan 5 sampai 10 tahun. Nah, yang kedua 5 sampai ke 10 tahun. Yang ketiga 11 sampai misalkan 15 tahun ya. Nah, 15 tahun. Misalkan di sini 4, misalkan boleh di sini lebih dari 15 tahun. Oke, oke ya. Nah, itu ya teman-teman untuk langkah-langkahnya. Berikutnya kita masuk ke analyze lagi. Analyze, descriptive, frequencies. Oke ya. Nah, lihat perbedaan yang pertama. Nah, yang pertama kan masih belum ada tuh ya apa di value-nya ya, belum ada penyimbolannya. Nah, yang kedua sudah ada di sini. Usia sudah di apa misalkan dari yang pertama dulu dari usia ya 18 sampai dengan 25 tahun, 26 sampai 33. Kemudian jenis kelamin laki-laki perempuan, pendidikan SLTA, diploma S1, S2, masa kerja juga sama. Ya, ini udah ada semua terkait dengan analisis deskriptif karakteristik responden. Demikian pembahasan ketiga ya untuk sesi analisa statistik dengan menggunakan eh,
program SPSS. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.